Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa melanjutkan kembali manasik haji dan umroh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu dan kita bisa mengamalkan. Kelak nanti panjenengan semuanya bisa melaksanakan haji dan umroh sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita murojaah beberapa pelajaran yang telah berlalu. Jadi ini secara singkat nanti kita sampaikan dan secara urutan nanti akan kita bahas secara mendetail. Mungkin disampaikan dulu yang slide-nya urutan haji, Mas Denny. Jadi mungkin saya berdiri aja. Haji Indonesia itu dibagi 2 gelombang. Jadi ini mungkin harus kita hafalkan gampang. Haji itu dibagi 2 gelombang. Gelombang pertama itu adalah yang berangkat awal-awal. Jadi dari hari-hari haji masih jauh. Karena sebenarnya haji itu hanya tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Zulhijjah. Ini 6 hari haji. Jadi orang sedunia itu nunggu 6 hari ini. Tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah itu Idul Adha. Atau kalau di sana biasanya dikenal dengan Yaumun Nahar, hari menyembelih. Kemudian 11, 12, 13 itu adalah Yaumul Tasrik. Itu adalah hari Tasrik. Nah ini yang dicari itu hari-hari itu. Maka yang antri bertahun-tahun itu juga cuman 6 hari itu. Karena haji tidak bisa dilakukan selain dari hari-hari itu. Tapi kalau umroh bisa kapanpun. Tapi kalau haji tidak bisa. Nah maka yang berangkat awal yang masih jauh dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu disebut dengan gelombang 1. Nah gelombang 1 itu urutannya bagaimana? Gelombang 1 itu urutannya dari rumah jenengan nanti ke namanya embarkasi. Embarkasi itu adalah pemberangkatan. Tapi biasanya kalau dari rumah itu masih ke pendopo kabupaten dulu, dilepas bupati, biasanya begitu. Tapi ini tak lewati saja. Jadi pokoknya dari rumah sampai ke embarkasi. Solo itu embarkasinya di Donohudan. Nah, sampun ngertos dong ya. Solo di Donohudan. Jadi di situ. Jadi dari rumah langsung ke embarkasi. Di embarkasi ngapain? Itu ada pemeriksaan macam-macam. Kita nginep sehari semalam di embarkasi. Setelah dari embarkasi naik pesawat, kalau gelombang 1 menuju Madinah. Jadi gelombang 1 menuju Madinah. Gelombang 1 menuju Madinah. Nah dari Madinah, karena Madinah itu bukan tempat untuk haji dan umroh. Umroh itu tempatnya di Masjidil Haram. Kalau haji tempatnya di Masjidil Haram, di Mina, di Arafah, Musdalifah. Itu haji.
Jadi kalau di Madinah itu tidak ada ibadah umroh, tapi di Madinah itu adalah ziarah. Ziarah kemana? Ke mana Bu? Masjid Nabawi. Karena hadisnya adalah latas sudurihal ila salah satin masajid. Tidak boleh lumpuk-lumpuk kecuali menuju ketiga masjid. Masjid mana itu? Masjidil Haram, wa Masjidil Hada. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Hada berarti Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Jadi tidak boleh lumpuk-lumpuk kecuali ketiga masjid. Nah ini. Nah sebelumnya Mas. Nah jadi dari rumah, embarkasi ke Madinah, baru kemudian ke Mekah. Nah ke Mekah itu baru umroh, haji. Nah kalau sudah umroh haji, gelombang pertama itu menuju Jeddah. Jeddah itu adalah bandara terdekat di Mekah. Nah setelah ke Jeddah baru ke debarkasi namanya. Kalau tadi pemberangkatan namanya embarkasi, tapi kalau pemulangan namanya debarkasi. Tempatnya mana? Sama di Donohudan. Baru setelah itu pulang ke rumah. Sederhana Bu nggih? Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman 6. Dari 6 tempat ini, jenengan yang belum tahu mana? Yang belum tahu. Atau belum pernah di sana. Atau lek neng kono sik ndredeg. Maksudnya itu sik, ini mana ya gitu. Paling-paling Madinah, Mekah, Jeddah. Kalau rumah jenengan wis ngerti sendiri. Donohudan udah tahu sendiri. Jadi kalau di Donohudan nggak dibimbing, pede napa mboten? Pede. Wis rasa diterke ning Donohudan aku budal dhewe wani Mas. Di Madinah, nah kalau ada ilmunya pede. Nggak usah dibimbing, pede saya. Di Mekah, wah ini di Mekah itu dadak muter-muter Mas. Nanti harus ada ke Mina, Musdalifah, Arafah. Wah ini rada angel lagi Mekah ini. Nah, tapi kalau tetap punya ilmu, tetap pede. Jadi intinya adalah ilmu. Di Jeddah apalagi cuman bandara. Bandaranya juga sama dengan Adi Sumarmo. Bandaranya sama dengan Cengkareng. Cuma memang Jeddah itu gede banget bandaranya. Cuman gede aja. Gitu nggih? Ini semuanya. Nah, makanya orang yang manasiknya kurang, maka mereka berusaha untuk mencari KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Maksudnya apa Pak? Maksudnya ben ditunjuk-tunjukkan nanti di sana itu. Oh, tawafnya itu mulai dari mana, berakhir di mana, sa'i mulai dari mana, berakhir di mana. Ini tujuannya cuma situ, Bu. Jadi KBIH itu enggak punya kontribusi apa-apa dengan penyelenggaraan haji ini. Lawang dari rumah ke embarkasi niku lho, jenengan urunan sendiri. Nanti ada urunan ke Depak. Terus kemudian embarkasi ke Madinah sudah masuk ONH. Itu sudah masuk ongkos naik haji. Kemudian di Madinah hotelnya mana? Itu juga sudah masuk tarifnya. Transportasi di kota Madinah, di kota Mekah sudah masuk ONH. Nah itu Bu. Jadi sebenarnya kalau haji budal dewe bisa enggak? Ya bisa sekali. Bisa sekali. Nah itu Bapak Ibu sekalian, intinya bagaimana kita nanti jenengan PD di sini. Oke ini ya gelombang 1 ya. Gelombang 1 itu berarti dari rumah langsung bayang kayak gitu aja. Agengku budal dari Sragen ke Donohudan. Yang di Sragen. Biasanya wong Gemolong sono gah yang Sragen. Jadi kan kalau Depak itu mesti Kemenak itu ngarahkannya nanti di pendopo Sragen dulu dilepas oleh Bupati. Orang-orang Gemolong sama Pundi Kalio mana Sumber Lawang itu enggak mau. Kesuwen dadak ning Sragen kok terus balik meneh ke Donohudan. Aku tak budal langsung ning Donohudan gitu biasanya. Itu orang-orang Gemolong sama Sumber Lawang sana. Nah, ini kita sudah tahu embarkasi jadi dari rumah
embarkasi. Kalau gelombang 1 Madinah, berarti saya ziarah dulu. Kemudian setelah ziarah baru ke Mekah, umroh, haji. Umroh haji selesai baru ke King Abdul Aziz di Jeddah, Bandara Jeddah, baru balik ke Donohudan lagi pulang. Sesimpel itu. Cuma 6 itu. Oke, sekarang yang kedua Mas. Yang gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini sing mepet. Jadi mepet tanggal 8 Dzulhijjah, sudah mepet-mepet. Lah kalau sudah mepet-mepet, waktunya mepet seperti apa? Sama Bu, dari rumah ke embarkasi Donohudan, dari Adi Sumarmo langsung terbang ke Jeddah King Abdul Aziz International Airport. Kemudian baru ke Mekah. Berarti umroh dulu, kemudian haji, setelah umroh haji baru ke Madinah ziarah. Jadi gelombang 1 sampai gelombang 2 itu simpangan gitu. Jadi simpangan, yang satu dari Madinah ke Mekah, yang satu dari Mekah ke Madinah, simpangan. Baru kemudian ke Donohudan. Nah karena ke Mekah dulu, lah ini baru mulai ada perbedaan pendapat tentang mikotnya di mana. Karena mikot itu ada 5 kemarin, Zulhulaifah atau Bir Ali, kemudian Ya'lamlam, Juhfa, Kornul Manazil, sama Datu Irkin, ada 5. Nah kalau yang langsung dari Jeddah ini, nggak ada di Jeddah, mikot Jeddah gitu nggak ada Bu. Ya mikot Jeddah nggak ada. Berarti kalau di sini mikotnya di atas pesawat. Karena ketika lewat Ya'lamlam kita masih ada atas pesawat. Nah terus nanti gimana mandine di mana lah, itu nanti baru problem di sini. Gitu nggih. Jadi ini gelombang yang kedua. Insya Allah kebayang ini. Jadi potret besarnya dulu. Jadi kalau kita ngelihat gambar itu ya gambar gedenya dulu. Baru setelah gambar gedenya baru kita lihat gambar kecil-kecilnya. Oke, jadi setuju yang belum teteh itu, artinya belum pede saya itu di Madinah 1, belum pede. Kemudian yang kedua Mekah. Kalau Jeddah ya wis pokoknya yang tinggal masuk bandara terus masuk pesawat, nah itu insya Allah gampang lah. Jadi Mekah dan Madinah, itu yang paling penting, Mekah dan Madinah. Oke, sekarang kita lihat Madinah. Kalau kita ke Madinah itu kemana saja? Gitu nggih? Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira-kira 9 tempat. Nah jenengan nanti 9 tempat itu yang panjenengan sudah apal mana? Sudah apal mana? Jadi 9 tempat itu yang pertama jenengan harus ketahui adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tadi dalilnya tadi lata sudurihal ila salasatin masjid. Jadi nomor 1 yang dikunjungi adalah ziarah ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Nomor 1. Nomor 2 yang disyariatkan lagi adalah Masjid Kuba. Bedanya apa Masjid Nabawi sama Masjid Kuba itu? Masjid Kuba itu adalah masjid yang dibangun pertama kali ketika Rasul hijrah menikah Bu. Rasul diuber-uber sama orang Quraisy, kemudian hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian disambut oleh penduduk Yasrib pada saat itu di kota Kuba. Maka semuanya saling menawarkan diri, gitu nggih. Rasul nginep di tempat saya saja, Rasul nginep tempat saya saja gitu kan. Tapi jawabnya Rasulullah SAW, biarkan unta ini menentukan tempatnya sesuai dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya unta itu berhenti di tempat yang sekarang dibangun Masjid Kuba itu. Ini di sini. Jadi Masjid Kuba nomor 1. Maka barang siapa yang berwudu dari rumahnya, berarti berwudu dari rumahnya, kemudian berangkat menuju ke Masjid Kuba untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat di sana, maka dicatat baginya pahala umroh. Gitu. Maka dicatat baginya pahala umroh. Barang siapa yang seperti ini. Nah ini berarti
Tempat yang pertama adalah Masjid Nabawi, kemudian Masjid Kuba. Bentuknya seperti apa Masjid Kuba kemarin sudah berlalu tapi nanti bisa kita ulangi lagi. Terus kemudian yang ketiga kita ziarah ke makam Rasulullah SAW, makam Abu Bakar As-Siddiq dan makam Umar ibni Khattab radhiyallahu anhuma. Karena makamnya ini berdekatan. Ini berdekatan. Kemudian kita juga ziarah ke makam Baqi. Dekatnya Masjid Nabawi, nyebrang jalan, itu nanti ada makam Baqi, di sana dimakamkan Utsman ibni Affan, kemudian para istri Nabi, kemudian para sahabat Nabi dimakamkan di sana, radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian setelah itu jenengan nanti ke Uhud. Nah Uhud nanti perang Uhud, ya nanti kita ulangi lagi enggak apa-apa. Kemudian ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu Allahumma shalli ala Masjid Qiblatain itu yang mihrabnya ada dua. Mihrabnya ada dua. Dulu sebelum turun bahwa kiblat itu ke Mekah, orang-orang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Aqsa, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di utara Madinah. Sementara Mekah itu di selatan Madinah. Berarti dulu itu sholatnya menghadap ke utara. Ketika turun ayat itu, kemudian sholatnya berpindah menghadap ke selatan. Sehingga masjidnya itu ada dua imaman, yang satu di utara, dan yang satu di selatan. Makanya disebut Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Ini Masjid Qiblatain. Kemudian percetakan Al-Quran. Kemudian kebun kurma. Ini rekreasi semua ini kalau ini. Terus kemudian atasnya lagi Mas. Ke atasnya lagi. Terakhir lokasi perang Khandaq. Nah ini kira-kira yang tiga terakhir itu rekreasi, jalan-jalan. Tapi yang disyariatkan tiga tadi di atas. Masjid Nabawi, kemudian Masjid Kuba, kemudian makam Rasulullah SAW, makam Baqi. Ini yang disyariatkan kita. Oke, ini Madinah Pak. Dari 9 ini, jenengan sudah hafal semua Bapak-Ibu sekalian. 9 di Madinah ini. Sudah pernah ke sana? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya nanti kita pelajari. Oke. Nah setelah itu baru kita ke Mekah. Baru kita ke Mekah untuk melakukan umroh dan haji. Maka umroh ada 5. Ini umroh ada 5. Ini urutan-urutan umroh. Yang pertama, ihram dari mikot. Berarti kalau sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi kalau sholat itu mulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau umroh, diawali dari ihram dari mikot, diakhiri dengan tahalul. Diakhiri dengan tahalul. Jadi ihram, kemudian diakhiri tahalul. Maka hanya ada 5 aja Pak. Ini minta dihafalin aja. Berarti cara ngafalinnya, kalau sudah sampai miqat, yang dilakukan adalah ihram. Karena dari miqat ke Ka'bah itu jauh, maka selama perjalanan itu dengan talbiyah. Jadi talbiyah sampai ketemu dengan Ka'bah. Mau udah hafal talbiyahnya Bu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Itu diucapkan terus, jangan berhenti.
sejak dari mikot sampai dengan Ka'bah. Nah, orang Madinah atau yang sudah tinggal di Madinah, mikotnya bernama Zulhulaifah atau Bir Ali. Biasanya terkenalnya Bir Ali. Bir Ali ke Mekah itu jaraknya berapa, Bu? 450 kilo. 450 kilo. Kalau panjenengan naik bis, kira-kira 5 jam. Berarti berapa jam jenengan talbiyah? 5 jam. Kuat talbiyah 5 jam? 5 jam napa 5 menit napa 15 menit. Nah ini. Nih jadi 5 jam. Itu kalau pakai bis. Bayangkan Rasulullah SAW dulu ketika naik unta, berangkat hari Sabtu, sampainya hari Ahad. Berapa hari itu? Berangkat hari Sabtu, sampainya hari Ahad. Berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 9 hari. Rasul loh 9 hari. Panjenengan 5 jam. 9 hari talbiyah Rasulullah, panjenengan 5 jam. Masa 5 jam enggak utuh. Jadi nanti kalau sudah mulai ada yang tidur-tidur di bis, itu Rasul loh, sangang dino Mas. Talbiyah, masa kita 5 menit, 5 jam ini enggak sempat semuanya. Jadi yang kedua, talbiyah mulai dari mikot sampai ketemu dengan Ka'bah. Itu nomor 2. Tadi dari nomor 1 ikhram, nomor 2 talbiyah, nomor 3 setelah ketemu Ka'bah ngapain, Bu? Setelah ketemu Ka'bah ngapain? Tawaf. Setelah ketemu Ka'bah ya tawaf. Terus setelah tawaf apa, Bu? Setelah tawaf? Sa'i. Sa'i itu dari Sofa ke Marwah bolak-balik. Sa'i. Kemudian setelah itu apa, Bu? Tahallul, mencukur rambut. Yang laki-laki semuanya dicukur, yang perempuan ujung rambutnya dipotong 2 cm. Ujung rambutnya dipotong 2 cm. Itu selesai umroh. Jadi kalau sholat tadi takbiratul ikhram, baca Al-Fatihah, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, terus sampai salam. Maka kalau umroh hanya 1, ikhram dari mikot, 2, talbiyah sampai ketemu dengan Ka'bah, tawaf, sa'i, tahallul. Selesai umroh. Gampang ya, Bu? Gampang. Perlu bimbingan apa mboten? Perlu bimbingan. Nggih sakniki kita perlu bimbingan Pak niki dereng anu. Gitu nggih. Jadi 5 ini dihafalkan. Nah, kalau Pancasila dulu itu jenengan pernah penataran P4, Bu? Pernah penataran P4? Itu ada namanya butir-butir Pancasila gitu nggih. Nah, ini juga ada butir-butirnya ini. Yang kecil-kecil nih, Mas. Boleh di zoom nih yang kecil-kecil. Ihram dari mikot itu apa saja tuh rinciannya? Ihram dari mikot itu rinciannya 1 mandi. Yang namanya mandi itu adalah keramas. Berarti seluruh tubuhnya terguyur air termasuk rambut. Itu nggih, keramas. Kemudian memotong kuku atau memotong rambut. Kumisnya dirapikan. Kemudian bulu ketiak dan lain-lain sesuaikan dengan sunnah. Itu dipotongi dulu. Karena kalau sudah ikhram nanti enggak boleh potong-potong rambut, enggak boleh potong-potong kuku, enggak boleh. Gitu nggih. Ini sebelum ikhram jenengan sudah dikayiti dulu nomor 1, butir 1. Butir 2, yang laki-laki memakai parfum di badan. Memakai parfum di badan. Tidak boleh di kain ikhram. Tapi kalau kain ikhramnya kena percikan minyak wangi gimana? Ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas kita memakainya di badan. Kemudian setelah itu memakai kain ikhram, yang laki-laki 2 lembar kain putih,
Yang satu dipakai sebagai sarung, yang satu dipakai sebagai selendang. Tok, tidak boleh ada apa-apa lagi. Tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai daleman, tidak boleh pakai kaos, tidak boleh pakai apa lagi. Cuman itu saja, 2 lembar kain. Yang perempuan silahkan memakai bajunya yang menutup aurat, yang boleh tampak hanya telapak tangan dan wajah. Yang tidak bercorak. Maksudnya tidak bercorak ini kenapa Bu? Tidak warna-warni, tidak ada garis-garis, bukan batik gitu ya. Jadi bukan batik itu kan ada corak-coraknya. Jadi polos. Kalau mau hitam, hitam polos. Kalau mau hijau, hijau polos. Kalau mau putih, putih polos. Biasanya ibu-ibu itu senangannya putih gitu Pak ya. Tapi kalau sebenarnya dalam hadisnya yang afdol putih itu laki-laki. Kalau perempuan tidak afdol putih. Dan bahkan kalau putih itu rodok nerawang Bu. Maka sebaiknya dihindari. Gitu nggih. Jadi silahkan mau hitam, mau hijau, mau coklat tua, mau apa. Yang penting tidak bercorak. Yang penting tidak ada corak-coraknya. Enggak boleh pinggirnya ada putihnya. Enggak boleh. Jadi kalau hitam ya hitam polos. Hijau juga. Kemudian sholat 2 rakaat, biasanya sholat sunnah ini disebut dengan sholat sunnah ikhram. Di sholat 2 rakaat. Kemudian yang kelima, ihlal untuk umroh, labbaik Allahumma umrotan. Itu nomor 1. Jadi kalau Pancasila ada 5 sila, butir-butirnya ada berapa gitu Bu ya. Ya ini ikhram dari mikot itu kira-kira isinya seperti itu. Oke, yang kedua Mas, ini sambil murojaah itu, sambil ngulang gitu ya. Nah yang kedua itu adalah talbiyah sampai melihat Ka'bah. Jadi panjenengan talbiyah itu dilakukan sampai melihat Ka'bah nanti. Ka'bahnya seperti apa nanti kita pelajari sebentar lagi. Nanti pelajari sebentar lagi. Sampai melihat Ka'bah. Lah nanti kan di perjalanan itu mampir rest area Pak. Ya mampir rest area tetap talbiyah. Di perjalanan itu kan mampir hotel dulu Pak. Untuk naruh barang, naruh nanti bagi kamar dan lain. Ya di hotel itu tetap talbiyah. Karena biasanya kalau sudah di hotel itu ribut urusan kamar lali talbiyah. Gitu Bu nggih. Biasanya begitu. Ribut urusan kamar, koper kundi, ini semuanya ini kan anak sing carry dan anak sing naik besian. Nah ini lupa talbiyahnya. Padahal itu sampai ketemu Ka'bah itu kita masih bertalbiyah. Ini yang talbiyah. Nah, bagaimana caranya? Yang laki-laki dikeraskan, mau pakai sound system boleh. Yang perempuan cukup didengar telinganya sendiri. Yang perempuan cukup didengar telinganya sendiri. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya enggak boleh dibatin. Maksudnya enggak boleh dibatin. Jadi lisannya ini harus bergerak. Lisannya harus umi-umi. Karena ini ibadah lisan, bukan ibadah hati. Ini talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu talbiyah. Oke, nomor 3 rinciannya apa Mas? Nah, nanti tawaf itu dilakukan 7 putaran. Dimulai dari rukun Hajar Aswad, diakhiri sampai rukun Hajar Aswad 7 kali. Setelah 7 kali putaran baru kita mendekati makom Ibrahim. Watakhidu mimaqami Ibrahima musola. Sholat 2 rakaat di sana. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Apal sedanten toh niki Bu? Nah ini apal sedanten. Oke, kemudian yang ketiga, ini yang ketiga kurang tambahan Mas, belum ditambahi. Yang ketiga minum air zam-zam. Ini belum, minum air zam-zam. Minum air zam-zam itu sampai kenyang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, warizqan wasi'an, wasifaan min kulli da'in wasaqamin. Ini diantaranya doa minum air zam-zam. Baru setelah itu istiqlam kembali mendatangi rukun Hajar Aswad. Nanti istiqlam mendatangi rukun Hajar Aswad, baru balik kanan menuju ke
sa'i yang keempat ini Mas. Jadi geser sa'i itu dari Sofa ke Marwa. Itu juga dilakukan 7 putaran. Tapi putarannya berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf tadi mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam 7 putaran. Tapi kalau sa'i itu dari Sofa ke Marwa. Satu perjalanan itu dihitung 1 putaran. Jadi Sofa, Marwa 1, Marwa, Sofa 2, Sofa, Marwa 3, Marwa, Sofa 4, Sofa, Marwa 5, Marwa, Sofa 6, Sofa, Marwa 7. Berarti selesai di Marwa. Dimulai dari Sofa, berakhir di Marwa. Kalau nanti hitung-hitungannya kok berakhir di Sofa, berarti keliru ngitung. Berarti keliru ngitung. Harus selesainya di Marwa. Oke, seperti itu. Kemudian wukuf di Sofa dan Marwa. Di Sofa dan Marwa itu berhenti. Jadi ada wukuf. Jadi kalau mau Al-Quran ada wakaf itu Pak. Berarti apa Bu? Berhenti nggih? Nah, berarti di Sofa nanti juga berhenti. Di Marwa juga berhenti. Namanya wukuf. Berdoa di sana. Nah itu berdoa. Kemudian nanti yang ketiga di lembah. Dulu Ibunda Hajar ketika mencari bantuan untuk Ismail. Maka di lembah itu lari-lari. Maka yang laki-laki juga disyariatkan untuk lari-lari kecil di lembah. Nah lembahnya itu sudah enggak kelihatan, maka sekarang diberi tanda dengan lampu hijau. Nah biasanya ada pilarnya hijau, nah itu yang laki-laki nanti lari-lari di situ. Kalau perempuan tidak ada lari-lari. Perempuan tetap seperti biasa. Nah kalau sudah selesai baru terakhir tahallul. Selesai nggih? Ini jadi kita harus pahami berapa tadi? Urutan gelombang 1, urutan gelombang 2, ziarah di Madinah kemana saja, tadi ada 9 tadi. Tapi yang penting ada 3, yakni Masjid Nabawi, kemudian Masjid Kuba, sama makam Rasulullah SAW dan makam Baqi. Nah kemudian baru ini umroh, ini ada 5, ini hafal. Kalau perlu dihafalin tiap hari, ini menjadi santapan kita tiap hari lah. Oke, ini umroh seperti ini. Nah terus kalau haji seperti apa? Nanti Mas silakan sampaikan haji dulu. Nah kalau haji ringkasannya di sini. Udah Mas. Nah ini, haji itu tanggal 8, yang sana Bu bacanya. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Gitu nggih? Tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah. Itu haji. Tempatnya di mana? Tempatnya di sini. Oh ini di Mekah. Oh ini ke Mina. Oh ini ke Musdalifah. Oh ini ke Arafah. Oke, terus kemudian naik lagi Mas. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu urutan. Berarti panjenengan nanti urutannya nomor 1 itu Bu. Nomor 1 berarti tanggal 8 di mikotnya di Mekah. Di mikotnya. Kemudian nomor 2 tanggal 8 di Mina. Tanggal 8 di Mina. Kemudian nomor 3 tanggal 9, nah nomor dikecilin aja Mas. Nah, tanggal 9 di Arafah. Kemudian nomor 4, malam tanggal 10 di Musdalifah. Kemudian nomor 5, nomor 6, itu semuanya nanti ada di Mina dan ada di Mekah. 5, 6, 7. Ini nanti rodok panjang mempelajari haji di sini. Kalau umroh tadi gampang Pak nggih? Umroh 5 cuman ini, tapi kalau ini nanti sampai 7
Dan di tujuhnya itu nanti tempatnya beda-beda. Tempatnya beda-beda. Kalau umroh tadi 5 cuma di Masjidil Haram selesai. Sama di Mikot, Masjidil Haram selesai. Tapi kalau haji, ini tempatnya di mana-mana itu Pak. Di Mekah ada, di Mina ada, di Musdalifah ada, kemudian di Arafah ada. Nanti detailnya kita pelajari lagi. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini secara umum jenengan nanti yang kalau baca buku ini daftar isinya itu. Jadi jenengan nanti harus tahu di Mina itu ibadahnya apa saja, tanggal berapa saja, di Musdalifah ibadahnya apa, di Arafah ibadahnya apa. Kalau bisa disesuaikan dengan urutan ini persis plek, karena ini disesuaikan dengan urutannya Rasulullah SAW. Kalau nanti ada yang lewat-lewat sedikit-sedikit ya enggak apa-apa karena kondisi. Tetapi kalau memang bisa penuh seperti ini, kita bisa lakukan yang seperti ini. Maka cari teman-teman yang melakukannya sesuai sunnah. Karena ada yang sok ngelewat-ngelewati, sok gampang-gampang gitu. Padahal di Indonesia itu doanya ya Allah, nanti kalau saya ke sana saya akan lakukan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya gitu nggih. Tapi begitu sampai sana sunah-sunahnya, sunah ya Mas. Sing penting wajib lah, sunah ora apa-apa ditinggal. Wah ini susah ini. Ini enggak sesuai dengan doanya di Indonesia. Oke. Kita kembali karena kemarin kita sudah mempelajari tentang Ka'bah, maka kita menuju ke Ka'bah. Mungkin sebelum Ka'bah ada gambar Masjidil Haram secara utuh dulu Mas. Jadi gambar secara utuh dulu. Jadi panjenengan biar ngerti benar-benar tempat-tempatnya. Ini nggih. Ini gambar napa Bu? Masjidil Haram. Kira-kira panjenengan ngertos tempat-tempatnya ini, masih hafal ini semua? Ka'bah yang mana Bu? Ya ini ya. Lah kecil gitu Bu. Ya kecil orang-orangnya cuma sak titik-titik gitu juga. Ini orang-orang semua ini kecil-kecil sak titik-titik begitu. Jadi seperti ini. Nah kalau jenengan melihat Masjidil Haram begini, bisa di zoom out Mas. Nah, yang jenengan jadi patokan apa nih Bu? Kalau melihat gambar ini sing jenengan titeni. Kalau kita itu biasanya yang pasar itu kan titen-titenan toh Bu. Pokoknya yang pasar bunder, pokoknya angger enek palang sepur, cedek stasiun. Nah, itu di situ. Gitu ya? Biasanya ngaten toh, berarti ngalor langsung poltas. Nah, kira-kira kalau seperti ini biar jenengan nggak butuh pembimbing ini. Biar jenengan nggak butuh pembimbing. Yang kira-kira dijadikan patokan apa nih Bu? Ada gambar yang aneh nggak ini? Yang lainnya lingkaran-lingkaran. Yang sebelah mana Bu? Yang rada aneh mana? Ini hampir sama ini. Ini masuk, jalan masuk, ini pintu utama. Nah, atau jangan gambar ini Mas, gambar yang menaranya full. Ya. Kayak ini ya, ini tadi kan gambar renovasi. Ini masih belum kelihatan menara-menaranya gitu kan. Berarti kalau jenengan lihat dari jauh, yang pertama kali dilihat apa nih? Menara. Ada yang aneh enggak dengan menara ini? Nah, ada yang satu sendiri. Niki kembar apa mboten niki? Kembar. Ini kembar. Ini kembar. Ini kembar. Berarti ada 4 menara kembar sama 1 yang sendiri. Berarti sing jenengan eling-eling sing ndi Bu? Yang sendiri kan. Eling-eling kembar 4 angel. Berarti yang kita jadikan patokan adalah yang sendiri. Yang sendiri itu di mana Bu? Yang sendiri itu di sofa. Oke?
Oke, paham gak? Ini mulai kelihatan ini, oh iya begitu caranya. Gitu gak? Karena sofa dan marwah sekarang itu sudah di dalam masjid. Jadi jangan tanya berapa luasnya Masjidil Haram. Pokoknya 2 bukit itu pokoknya yang juru masjid itu lah. Enggak berapa luasnya enggak usah diperhitungkan. Jadi kalau panjenengan melihat dari jauh saja, kok ada menara yang sendirian, lah itu sofa. Berarti kalau di sini sofa, ini napa Bu? Lagi, napa niki? Marwah. Berarti kalau di sini sofa, di sini marwah. Lah kalau sa'i di mana? Ya di situ. Sofa, marwah 1 putaran, marwah, sofa 2 putaran. Dia muter-muter di situ ini aja. Gitu nggak? Nah, ini baru pertama melihat Mas. Baru pertama lihat. Nanti kalau sudah lama-lama jenengan akan hafal. Ini pintu King Abdul Aziz, ini pintu Fatah, ini pintu Umroh, ini pintu King Fat. Jenengan nanti hafal. Tapi yang pertama kali jenengan hafalkan adalah sofa. Karena menaranya 1. Yang lainnya menara kembar semua. Yang ini cuma ada menara 1 berarti sofa. Maka jenengan mau datang dari sini, mau datang dari sana, apalagi kalau datang dari sana. Jenengan orang misalkan hotelnya di Aiziziyah atau hotelnya di Sisah, pasti bertemu pertama kali di sana itu Bu. Nah dari situ tuh. Apalagi di situ langsung ketemu ngarepe, ada menara kok sendirian, yaitu sofa, nggak usah nanya-nanya. Nggak usah bertanya. Oke, ini paham gak? Insya Allah paham. Balik ke gambar tadi Mas. Nah, ini lebih jelas gak? Ini lebih jelas gak? Ini berarti yang sendirian itu apa Bu namanya? Sofa. Marwah di mana Marwah? Wah, sana itu. Yang ini Mas, ini marwah ini. Nah, marwah yang itu. Sofa marwah, ya segitu itu. Jadi jenengan itu kira-kira nanti kalau jalan sofa marwah itu sekitar 600 meter atau berapa gitu ya. 600 meter nih. 600 meter itu mungkin sini pasar. Jadi dari Candel ke Pasar Bunder itu kira-kira segitulah sofa marwah. Jadi nanti jalannya seperti itu. Oke, makanya latihannya Bu, kalau jenengan mau haji, saya latihan jenengan jalan pertama kali 2 kilo. Kalau sudah 2 kilo tambah jadi 4 kilo. Kalau jenengan sudah bisa jalan 7 kilo, insya Allah lengkap nanti. Karena 3,5 kilo dipakai untuk tawaf, 3,5 kilo lagi dipakai untuk sa'i. Gitu nggih? Jadi nanti kalau di rumah mulai sekarang latihan jalan kaki. Karena biasanya nanti di sini kita jalan kaki semuanya. Oke. Nah, hubungannya apa dengan Ka'bah? Ini Bapak Ibu sekalian. Terus hubungannya apa Pak? Kalau saya sudah tahu sini, terus hubungannya dengan Ka'bah seperti apa? Gitu nggih? Nanti ini bisa dihapus dulu Mas, bisa dihapus dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jenengan titeni Ka'bahnya ya. Ka'bahnya itu ada kotak 4, kotak sudut 1, 2, 3, 4. Ingat jangan lupa ada Hijir Ismail yang setengah lingkaran. Gitu nggih? Ada Hijir Ismail yang setengah lingkaran. Jenengan titeni itu. Jenengan titeni. Berarti kalau jenengan masuk dari sofa di sini, dari pintu sofa, masuk masjid, terus jenengan ketemu apa nih? Pojokan apa nih? Oke, pojokan yang nanti sebelah Hijir Ismailnya ada di sini, nanti pojokan sini. Nanti kita lihat pojokannya apa.
Oke, paham maksudnya nggih? Jadi jenengan nanti begitu masuk itu tahu tempatnya di mana. Oke Mas, gimana Bu? Ada? Nggih, Hajar Aswad. Hafal Bu. Sekarang kita lihat bagian-bagian Ka'bah Mas. Masuk ke gambar Ka'bah yang besar. Ini gambarkan yang secara besar. Nanti kita akan balik ke gambar ini lagi. Nah, ini biar jenengan yakin. Karena kalau kita itu sudah tahu tempatnya, sudah yakin, jenengan udah nggak butuh lagi. Bahkan jenengan bisa membimbing orang lain. Oke? Kira-kira Ka'bah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini ada berapa? Apa tadi? 4 sudut. Ada 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada yang melingkar namanya Hijr Ismail. Kemarin kita sampaikan bahwa gimana ceritanya kok bisa jadi Hijr Ismail itu. Dulu orang Quraisy kentekan duit Pak. Karena orang Quraisy itu membangun Ka'bah harus dengan uang halal. Tidak boleh hasil judi, nggak boleh hasil mencuri. Maka uangnya itu nggak cukup sementara pondasinya masih banyak. Sehingga bangun Ka'bah itu cuma sampai sini. Yang di sini belum ditandai dengan lingkaran namanya Hijr Ismail. Paham nggih? Namanya Hijr Ismail. Perhatikan. Berarti dari sini ini namanya Rukun Hajar Aswad. Rukun Hajar Aswad. Karena di sini ada batu Hajar Aswadnya. Nanti kalau diceritakan gimana caranya dulu yang meletakkan batu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya panjang lagi nanti. Jadi di sini ada batu Hajar Aswad. Berarti pojokan yang ada Hajar Aswadnya disebut dengan Rukun Hajar Aswad. Ini perhatikan. Rukun Hajar Aswad sebelah kanannya itu ada namanya pintu Ka'bah. Nah ini Bu, pintu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu hanya punya 1 pintu. Ka'bah itu punya 1 pintu. Di mana itu? Di sebelah kanannya Ka'bah. Nah dari Rukun Hajar Aswad ini sampai ke pintu Ka'bah sini itu namanya Multazam. Multazam, tempat yang istijabah untuk berdoa. Sampai ke belakang itu multazam. Jadi pojokannya ini ingat Pak nggih, pojokannya ini. Nah, setelah pojokan ini baru kemudian ada pojokan yang di sebelah kanannya ini. Ini disebut dengan Rukun Iraki. Kenapa disebut dengan Rukun Iraki? Karena kalau ditarik keluar sampai negeri Irak. Itu loh cara memberi namanya. Gampang. Pokoknya kok dinamakan Rukun Iraki kenapa? Yes, pokoknya arah sana itu arah Irak Mas. Maka ini Rukun Irak. Itu ya, Rukun Iraki. Setelah itu baru ada setengah lingkaran ini. Setengah lingkaran ini punya 3 lampu. Ini lampu 1, lampu 2, sama yang gak kelihatan di sini lampu 1 lagi. Ada 3 lampu di Hijr Ismail. Itu Hijr Ismail. Di atasnya ada talang emas. Biasanya orang nyebut talang emas itu nopo toh. Gitu nanti di atasnya itu ada talang emas. Setelah itu di sini, di atasnya ini, ya setelah itu di pojokan ini, Rukun Syam'i. Rukun Syam'i. Nah kemudian di sini Rukun Yamani. Jadi kalau jenengan tawaf dimulai dari mana? Dari Rukun Hajar Aswad. Berarti di mana? Sini. Bismillah ya Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jenengan ketemu dengan pintu Ka'bah. Oke. Masih terus jalan, ketemu makom Ibrahim. Masih terus jalan ketemu Rukun Iraki.
Masih terus jalan ketemu Hijir, Ismail di atasnya ada pancuran emas. Terus jalan ketemu dengan rukun Sam'i. Terus jalan ketemu dengan rukun Yamani. Mengganti doanya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai rukun Hajar Aswad lagi. Itu disebut satu putaran. Oke, ini tawafnya satu putaran. Clear ini ya? Jadi bahan-bahan coba diperhatikan sekali lagi. Diperhatikan bagian-bagiannya. Berarti ini rukun. Ini rukun. Ini rukun. Ini rukun. Miraki. Coba jenengan yang manasik-manasik gaji itu dites. Ini rukun apa Pak? Enggak ngerti. Rukun apa nih Pak? Enggak tahu. Enggak paham. Lah kan mesak nih Bu kalau itu. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya yang terjadi mereka tawaf gerombolan. Wedi pecah. Soalnya kalau pecah nanti raiso ngelanjutke. Kalau pisah dengan yang lainnya enggak ngelanjutke. Sehingga tekniknya macam-macam itu. Laki-laki di luar, perempuan di dalam. Gandengan tangan, ben ora ucul gitu kan. Padahal suatu saat itu gandengan-gandengan itu bisa-bisa membelakangi Ka'bah tawafnya. Padahal harus kita Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Apa di sebelah kiri? Gitu nggih? Jadi paling kusuk di sini tuh ya berdua, bertiga. Gitu Bu, tawaf itu paling kusuk. Dan jenengan bisa masuk ke tengah-tengah itu kalau cuma berdua, bertiga. Doanya sendiri-sendiri. Semua doa yang di Indonesia itu silahkan dibaca. Yang diatur di sana itu hanya rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Itu yang diatur. Tidak boleh selain Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jenengan pun apal. Jadi ada masalah mboten dengan tawaf? Harusnya enggak ada masalah. Harusnya enggak ada masalah. Lah saya itu enggak bisa doanya loh Pak Ustadz kalau tawaf niku. Lah jenengan doa nopo? Kalau doa yang urutannya Imam Nawawi itu buat urutan putaran pertama. Allahumma imanan bika wa tasdiqom bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu panjang Bu. Itu imam. Lan jenengan. Kalau bisa hafal, walhamdulillah. Kalau enggak bisa hafal ya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robayani sohiro. Asal napa mboten? Asal. Jenengan ngertos artinya napa mboten? Ngertos. Malah brebes milih nanti kelingan bapake, kelingan ibuke. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma. Putaran pertama. Maca kuwi terus, enggak apa-apa. Putaran kedua, Robbi habli minasolihin, Robbi habli minasolihin. Kelingan anak itu. Dongakne muga-muga jadi anak yang soleh. Jenengan malah ngerti. Itu lebih bagus. Gitu nggih? Itu lebih bagus. Nah, baru dari sini sampai di sini, dari sini aja ya rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad cuma Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ngaten Ibu. Kalau detik ini jenengan disuruh tawaf, saged napa mboten? Saged. Mumpun manasik itu sehari langsung jalan. Kalau detik ini disuruh tawaf, bisa. Doa enggak masalah. Tempat, ayo dilihat semua. Mulai dari mana sampai mana. Oke. Catatan untuk laki-laki, ketika tawaf, maka ikhramnya dimasukkan di ketiak kanan. Jadi pundak kanannya dibuka. Pundak kirinya ditutup. Jadi pundak kanannya dibuka. 3 putaran pertama dilakukan dengan lari-lari kecil. Yang laki-laki lari-lari kecil. Kalau perempuan enggak. 3 putaran pertama, itu sunnahnya.
biar kuat kita. Ini, okay. Putaran berikutnya jalan seperti biasa. Oke, paham nih Bu? Okay? Ini sudah masuk pelajaran tawaf butir 1. Berapa sila tadi, ada 5 tuh Bu? Ihram dari miqat, talbiyah sampai ketemu dengan Ka'bah, kemudian tawaf. Nah tawaf di sini ketemu dengan Ka'bah. Oke, jelas gak? Berarti kalau di sini ada Hijr Ismail, di sini rukun apa Bu? Hajar Aswad. Mas kembali ke gambar tadi. Gambarnya yang orek-orek tadi, yang ada sofanya tadi. Yang ada sofanya tadi. Kalau di situ ada Hijr Ismail, berarti ini rukun Hajar Aswad. Yang gambar menara 1 tadi Mas. Ini biar ngerti nanti jelunturungannya kemana masjid itu. Kalau masuk itu lewatnya dari mana? Yang di atasnya tadi. Yang setelah ini tadi Mas. Yang gambar siang tadi Mas. Oh bukan ini Mas. Yang tadi Mas. Yang diorek-orek tadi. Nah ini. Berarti kalau ini Hijr Ismail. Itu Bu. Boleh digedein lagi. Berarti kalau ini Hijr Ismail, berani ini rukun apa Bu? Hajar Aswad. Oke, paham tadi nggih? Jadi tadi ini rukun Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah di sini, ini makom Ibrahim, ini rukun Iraki, nggih? Ini Hijr Ismail, ini rukun Sam'i, kemudian ini rukun Yamani. Dari rukun Yamani sampai di sini Robbana Atina fid dunya tadi, berarti ini rukun Hajar Aswad. Jadi rukun Hajar Aswad itu tembusnya mana ini Bu? Sana Mas, garisnya sana Mas. Garis jenengan tadi. Berarti tembusnya sofa. Berarti tadi jenengan niteni napa tadi? Menara yang 1. Berarti kalau ada menara 1, yang lainnya menara kembar, berarti yang menara 1 itu adalah sofa. Sofa kalau diteruskan jenengan masuk ke masjid, pasti tembusnya rukun Hajar Aswad. Pasti tembusnya rukun Hajar Aswad. Paham Pak nih Pak? Pun niku mawon. Nitani masjidnya itu saja. Dari mana panjenengan masuk, pasti nanti kalau rukun Hajar Aswad, keluarnya di situ pasti sofa. Makanya setelah selesai tawaf, kemudian istiqlam di rukun Hajar Aswad, bismillahirrahmanirrahim, balik kanan sudah langsung menuju ke arah sofa. Jadi sudah langsung tahu di mana tempat sa'i. Di mana tempat sa'i. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Monggo Bu. Robana terus. Iya, enggak apa-apa. Boleh. Karena di sini tuh mutlak. Yang di sini tuh mulai dari ini Bu. Rukun Hajar Aswad. Sampai di sini itu adalah doa mutlak. Doa mutlak itu bebas. Bebas. Muqayyadnya yang ditentukan hanya dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Itu harus robana. Dan kalau panjenengan itu hanya bisa doanya basa Jawa, karena tawaf itu boleh dalam bahasa selain Arab, maka di sana jenengan doa basa Jawa boleh. Sambil tawaf niku duh Gusti nyuwun pangapunten, duh Gusti. Lha niku jenengan malah iso brebes milih sendiri di situ, Bu. Gitu nggih. Mboten model dibantu pembimbing niku. Allahumma imanan bika, wa tasdiqom. Malah bablas, orang ngerti artinya blas. Padahal memang doanya bagus, tapi enggak bagus untuk jenengan karena jenengan enggak ngerti maknanya. Ini njaluk apa sakjane ini? Enggak tahu. Gitu nggih. Apalagi yang semua amin, amin, amin gitu. Ada yang amin, amin loh Bu. Tawaf itu amin, amin gitu. Masya Allah. Ini ada yang kayak gitu. Maka lebih baik tawaf itu
sendiri-sendiri karena kita berdoa, Rasul menyatakan bahwa dipelankan, nggak usah dikeras-keraskan. Kita nggih Bu. Sekarang modelnya banyak ada seperti itu. Karena biar nggak keras ada yang dikirim Bluetooth. Gitu, dikirim Bluetooth. Jenengan ngertos sing diomongne Pak Kiai ini itu, mboten. Ketinggalan adoh itu Bluetooth-nya mati, Bu. Wah, putus-putus maksudnya ya, seperti itu. Jadi lebih baik tidak demikian. Dan karena itu mesti jenengan akan otomatis nguber ustadznya. Ojo sampai jauh-jauh dari ustadznya. Padahal panjenengan di situ Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang afdol, di tempat yang afdol, di waktu yang afdol. Masa panjenengan pengen cepet-cepet napa pengen lambat-lambat? Harusnya kan begitu. Saya dalam kondisi ikhram, kondisi yang luar biasa, kondisi safar. Kemudian kita di tempat yang afdol. Tempatnya afdol, waktunya afdol, bulan Dzulhijjah. Gitu nggih, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, hari-hari haji. Di tempat haji, tempat yang utama. Jenengan mau doa cepet-cepet, napa mau doa lama-lama. Sebagai jamaah, jenengan pengen cepet-cepet napa lama-lama? Lama-lama tuh. Tapi sebagai pembimbing, nah cepet-cepet. Kenapa cepet-cepet Bu? Bendang rampung, bayarannya selesai, ganti selesai. Nah ini bedanya. Jadi kalau lama-lama, ya lama-lama. Apalagi nanti di sofa, marwah, ada wukuf. Sofa, marwah, ada wukuf. Doanya panjang Bu. Tapi jenengan ya saya yakin hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apal tuh Bu ini? Apal. Kalau tak tambahi lagi 1. La ilaha illallah wahdah anzaza wahdah wa nasara abdah wa hazamal azaba wahdah. Tesih hafal napa mboten? Ya, 50-50. Ada sing hafal, ada yang enggak. Tapi minimal yang tadi itu hafal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca 3 kali. Berarti Allahu Akbarnya berapa kali? Berapa kali? 9 kali. Berarti Allahu Akbarnya 9 kali. Berarti baca itu tok. Lama apa mboten iki? Lama. Dan lebih baik sambil duduk, deprok di sofa, deprok di marwah. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Nah nanti ketinggalan pembimbingnya loh Mas. Mboten napa-napa Pak pembimbing. Kula memang lambat niki. Mengke ketemu teng marwah mawon. Nanti ketemunya di marwah saja. Itu. Ini memang lambat. Karena doanya itu. Dan boleh ditambah doa selain itu, tapi diulangi 3 kali. Boleh ditambah doa lagi kalau kurang, tapi diulangi 3 kali. Jadi kalau doakan orang tua, Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama 3 kali. Jadi lama mboten? Lama. Doa-doa jenengan setelah sholat itu keluarkan semua. Aman. Itu nanti ketika sa'i. Berarti berhenti di sofa lama napa mboten? Lama. Itu sing buat pembimbing gak kanten niku napa? Mboten sabar. Wes sudah semarwah ya, sudah marwah ya jalan lagi. Sudah sofa ya, sudah jalan lagi. Jenengan kehilangan doa itu. Kehilangan doa wukuf. Padahal jenengan seorang jamaah ya pengen di situ. Gitu nggih? Oke,
Ini kelihatan, clear, harapannya pulang dari sini sudah mengetahui secara besar tadi nanti perjalanannya seperti apa, sudah tahu Masjidil Haram, dan nanti jenengan nanti kan kalau sudah ketemu nanti hotelnya di mana, hotel di mana, tak kasih rute. Wes gampang saiki. Nanti kalau jalan kaki rutenya dari sini ke sini, nanti tembusnya sini. Teknologinya sekarang luar biasa. Beda dengan zaman saya dulu. Saya dulu itu pokoknya bondo nekat gitu udah sampai sana. Gitu nggih? Jadi kalau kita melihat ada menara yang sendirian berarti sofa. Berarti kalau kita udah melihat sofa, kita ketika masuk ke dalam masjid pasti ketemu dengan rukun Hajar Aswad. Jadi sambil di rumah nanti ketik jalan-jalan Bu, ketika jalan utur rukun Hajar Aswad ketemu dengan pintu Ka'bah, jalan lagi ketemu makam Ibrahim, jalan lagi ketemu dengan rukun Iraki, jalan lagi ketemu dengan Hijr Ismail, jalan lagi ketemu dengan rukun Syam'i, jalan lagi ketemu dengan rukun Yamani, ganti doa, Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai ketemu Hajar Aswad kembali. Nah, itu namanya tawaf. Oke, sekarang kita coba cari gambarnya Ka'bah random, Mas. Kasih random saja kan insya-Allah. Nanti biar kita sudah sampai mana. Jadi tolong nanti dijawab 2 detik. Nanti kalau 2 detik belum tahu rukunnya berarti masih belum yakin. Oke, mulai Mas. Ini rukun apa Bu? 1, 2, ya wani. Clear nggih? Jadi sudah ketahuan. Lah ini jelas Hajar Aswad, Bu. Ini pintu Ka'bah. Ini makom Ibrahim. Berarti sholat di belakang makom Ibrahim itu adalah sholat di sini. Ke belakang. Itu berarti sholat di belakang makom Ibrahim. Clear nggih? Talang emas ada di mana? Di sini? Di mana? Oh, di situ ya. Antara Iraki dan Sam'i. Berarti di sebelah sana. Nah, yang dilingkari itu. Berarti ada ijir, talang emas. Jangan nggak ngerti tau wujud talang emasnya, tapi udah ngerti tempatnya. Gitu nggih. Jadi harapannya jenengan nanti harus membimbing jamaah-jamaah lain yang ngerti itu, Bu. Biar jadi amal soleh. Gitu nggih, biar jadi amal soleh. Ini pintu Ka'bah. Jelas nggih? Clear nggih? Oke, insya Allah clear. Next Mas. Random. Oke, ini rukun apa Bu? Iraki. Cepet. Udah 2 detik berarti udah cepet ini. Itu nggak boleh nanya-nanya lagi loh ya. Pak Ustadz dari mana mulai tawaf? Waduh itu pertanyaan dasar. Kalau begini tawafnya dari mana Bu? Dari mana? Sini? Oh sini. Dari sini. Sudah ketahuan jelas. Ketemu Hajar Aswad, pintu Ka'bah, makom Ibrahim, Iraki, Hijr Ismail, Sam'i, Yamani. Udah. Begitu jenengan masuk sini keluar ketemu sofa. Keluar ketemu sofa. Udah kebayang ini. Udah kebayang. Jadi nggak ada lagi pertanyaan, dulu ada pertanyaan jamaah. Lah Pak, Masjidil Haram itu pintunya di mana? Kita ada jamaah yang nanya gitu Pak. Bingung ya. Jadi terus Masjidil Haram itu pintunya di mana? Loh, pintunya di mana-mana. Pintunya di mana? Gitu nggih? Nanti panjenengan akan melihat ini Bu. Perhatikan selain ini pelataran Ka'bah. Nanti ada tanda ini ada coklat. Terus kemudian ini ada apa ini? Ungu-ungu gitu ya.
terus ini ada biru, perhatian ini ya. Terus ini nanti biasanya ada hijau di sini. Tapi nggak kelihatan hijau di situ. Itu menunjukkan pintu yang 4 tadi. Makanya saya suruh ngapalke tadi kan cuma apa Bu? Sofa, itu kan. Ada 4, apa itu? Menara kembar tadi kan. Yang satu pintu King Abdul Aziz, King Fahd, Umroh, Babul Fatah. Ada 4 itu. Nanti masing-masing akan ada tanda-tandanya begini. Kalau ini ke sana pasti ke King Fahd tembusannya. Kalau ke King Fahd itu berarti daerahnya nanti Hafair. Kemudian ada Jarwal, Jarwal Taisir gitu. Itu kampung-kampungnya. Kalau di sini kira-kira kalau apa namanya Poltas Ngalor itu yang Gendingan, Ukutorjo, Gendingan, Candal Wetan gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau sana berarti daerah Mojokulon, Mojomulyo gitu. Kalau sana situ. Persis seperti ini. Nah kalau jenengan nanti sudah ngerti itu, apa? Ketika pintu King Abdul Aziz keluar, nanti lewat Zamzam Tower, habis itu Misfalah. Ketika sofa nanti Aziziyah, ada Syishah. Gitu. Daerah-daerah itu Bu. Nah, ini nanti. Tapi jenengan yang penting ini dulu. 4 ini dulu. Rukun Hajar Aswad, pintu Ka'bah, Makom Ibrahim, Rukun Iraki, Hijir Ismail, Rukun Sam'i, Rukun Yamani. 7. Oke, next Mas. Nah, ini rukun apa Bu? Hajar Aswad. Kelihatan jelas ya? Hajar Aswad. Mas, golek ini sing rodok ngalih-ngalih Mas. Oke, ini dulu Mas. Ini rukun apa Bu? Sam'i. Clear ya? Ini padahal jenengan ra ngerti nopo-nopo loh iki. Ini foto dari atas pas. Foto dari atas pas. Di sini pasti rukun Hajar Aswad. Di sini pasti sofa. Itu enggak? Di sini pasti sofa. Kemudian di sini pasti pintu King Abdul Aziz. Ke sana itu pasti pintu Fatah Marwah. Yang ke sini Sam'i pasti pintu Umroh. Ini pasti pintu Umroh. Yang tengah-tengah ini pintu King Fahd. King Fahd niku bapaknya King Abdul Aziz. Rajanya dulu. Jadi King Abdul Aziz ini bapaknya Raja Salman sekarang niki nggih. Salman bin Abdul Aziz. Lah dulu bapaknya King Abdul Aziz itu adalah King Fahd, rojo-rojo semua ini Bu. Jadi kertas gini nggih, biar paham juga. Nanti dimasukkan gitu. Berarti menara yang kembar tadi itu kembar 1 di sini, kembar 2 di sini, kembar 3 di sini, kembar 4 di sini. Itu dari 4 penjuru. Oke, paham? Wes kalau sudah ini, saya udah nggak ngajarin lagi. Ini jenengan nanti harus ngajarin ke yang lain. Kalau jenengan udah ngajari yang lain berarti sebenarnya jenengan ngajari diri sendiri. Kalau kita ngajari orang lain berarti ngajari diri sendiri. Oke, next. Rukun apa menika? Sam'i, Yamani, Sam'i, Iraki. Berarti 5 detik lebih loh tadi tak hitung. Sampai hitungan kelima belum benar. Karena apa Bu? Ini jelas. Talang emasnya jelas. Ini ada 1, 2, 3. Berarti ini Hijir Ismail nggak kelihatan. Tadi kan dari atas terus begitu nonton dari bawah kayak apa ini. Oke? Jadi nanti udah tahu. Ini jelas rukun Hajar Aswad. Yang nggak kelihatan rukun ya rukun Yamani keluarnya tadi pintu King Abdul Aziz, keluar lagi pasti Zamzam Tower. Itu di belakangnya Zamzam Tower itu. Wes gampang Bu, insya Allah ya. Gampang. Jadi jenengan sudah paham ke sana. Kalau sudah paham, panjenengan itu enggak ragu
Kalau mau masuk masjid nggak ragu, keluarnya nanti kemana juga nggak ragu. Jenengan bisa nyari multazam. Jadi kalau lagi longgar, iktikaf, baca Quran di multazam. Cari yang menghadap pintu Ka'bah. Dimanapun tempat yang longgar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, ya duduknya di situ. Karena duduk di situ berbeda dengan duduk di tempat yang lain. Jadi kalau orang yang sudah biasa manasik, maka nyarinya dia pasti yang daerah sini nih. Sini ke belakang. Mau di sini, mau di lantai 2, mau di atas ini. Pasti ngelihatnya di situ. Oke, tunggu. Next mas. Oke, niki rukun. Iraki. Oh, rukun sami. Ini rukun sami, kan kebalikannya. Berarti kalau sebelah kirinya ini talang emas, berarti yang sebelah kanannya pasti rukun syam'i. Yang ini rukun yamani. Yang ini rukun yamani. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup hafal nggih Bu? Nanti kalau ada ini hafal, karena ini sebenarnya masih ada 200-an slide, tapi kalau diterus-terus ke manasnya enggak barbar. Gitu Mas. Oke, manasnya enggak barbar. Oke, next Mas, kita masuk ke mulai sa'i. Kita berarti tadi ihram dari miqat, kemudian talbiyah sampai bertemu dengan Ka'bah. Setelah ketemu dengan Ka'bah kita melakukan tawaf. Tawaf tadi yang laki-laki dibuka pundak kanannya, kemudian 3 putaran pertama lari-lari kecil, kemudian lakukan 7 putaran. Setelah 7 putaran berarti sholat di belakang makom Ibrahim, yang tadi enggak kelihatan di sana. Wa takhidu mim maqami Ibrahim musholla, Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Begitu seterusnya mundur, minum air zam-zam. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, warizqan wasi'an, wasifaan min kulli da'in basaqamin. Minum sampai kenyang. Setelah itu baru bergeser ke rukun Hajar Aswad. Nah di sini. Ini belakang makam Ibrahim, ini rukun Hajar Aswad, istiqlam, Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian balik kanan menuju ke Bukit Sofa. Menuju Bukit Sofa. Oke, nah next Mas. Nah ini sebelumnya ketika Bukit Sofa awal. Kalau ini yang nanti lembah ini Bu ya, yang pilar hijau itu seperti ini, tapi nanti aja. Next menuju ke awal sa'i. Oke. Kita mengenali tempat-tempat sa'i, maka yang perlu dihafalkan sa'i hanya 3. 1 sofa, 2 lembah hijau, lembah lampu hijau, kemudian 3 marwah. Jenengan tadi sudah tahu sofa, sudah tahu marwah, baru di tengah-tengahnya nanti ada lembah, namanya pilar hijau. Nah ini Bukit Sofa Bapak Ibu sekalian. Jadi gunungnya itu di dalam masjid ini. Dalam masjid. Ini Bukit Sofa di sini. Begitu jenengan masuk, inna sofa wal marwata min sa'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulainya dari sofa. Jadi enggak boleh mulainya dari marwah. Jadi mulainya harus dari sofa. Jadi doanya tadi inna sofa wal marwata min sa'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Insya Allah itu sudah ada di situ, doanya. Sudah dirangkumkan di situ. Nah kemudian ketika menanjak naik, ada jalan naik menuju ke Bukit Sofa atau Marwah, doanya inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajal baita awi tamaro fala junaha alaihi
ayyatawafa bihima wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi 9 saja. Inna sofa wal marwata min sa'irillah faman hajal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, nanti bisa dipelajari atau bisa nanti dihafalkan. Sampai ke atas bukit Sofa ini. Sampai ke atas bukit Sofa ini. Nah, di sini panjenengan cari tempat-tempat yang longgar. Ini bedanya orang-orang yang manasik dan enggak manasik. Maksudnya manasiknya ya sak-sae gitu. Itu sudah sampai sini, bahkan belum sampai sini, dia sudah turun lagi. Nggih Bu nggih? Sudah turun lagi. Kehilangan doa yang tadi itu Bu, yang 9 kali takbir tadi. Jenengan mepet dulu ke sini cari tempat yang longgar. Nah ini pinter ini. Ini cari gini. Mau duduk silahkan, mau berdiri silahkan, nyantai. Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, kemudian baca tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulangi 3 kali tadi. Syukur bisa la ilaha illallah wahda anjaza wahda wa nasara abdah wa hazamal azaba wahda. Syukur. Tapi kalau enggak cukup ditambahi dengan lain-lain. Berarti Bapak Ibu sekalian, sa'i niku abot napa enteng? Enteng. Wong bola-bali mandek apa? Begitu di sofa berhenti. Nanti di marwah berhenti lagi. Sofa berhenti, di marwah berhenti lagi. Maka kadang ada orang yang sudah sepuh gitu, terus kemudian ngikuti pembimbingnya sampai kasihan Pak. Sampai enggak kecapean kakinya. Ya karena tawafnya begitu. Terus kemudian sa'inya bablas begitu. Terus akhirnya kita panggil, Mbah kalih kula mawon Mbah. Ini versi santai. Ini versi santai. Jadi kita sambil bimbing mereka doa. Akhirnya ketika ikut saya Pak, nggih malah kula lek ngeten iki kuat Mas gitu. Kula lek ngeten iki kuat. Lek ngikuti di sana itu enggak kuat karena ada yang kenceng, yang masih muda-muda itu kenceng-kenceng itu. Yang sepuh-sepuh ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini berarti ambil ke sini. Kalau mau duduk ya silahkan. Berdiri enggak apa-apa. Ini juga banyak yang berdiri-berdiri di sini. Ini ngerti-ngerti juga ini. Ngerti juga. Oke, ini sofa. Nah, ini sebenarnya dilihat dari lantai 2 Bapak-Ibu sekalian. Ini lantai 2 ini Pak. Ini lantai 2. Foto ini lantai 2. Yang di sana lantai 1. Jadi gunungnya itu sudah di lantai 1. Nah ini lihat dari situ. Ini lantai 2-nya di sini. Lantai 2, lantai 3. Sampai di atas lantai 4. Sama Bu. Maksudnya di tempatnya. Gunungnya. Ya di sini. Di sini, di pinggir-pinggir sini. Keliling itu. Karena ini semua wilayahnya sofa. Karena wilayahnya sofa. Jadi di atas juga, di ini. Nah ini kan ada orang ini Bu. Nah ini ada orang di sini. Ini ada orang di situ. Jadi di tempat-tempat itu, tempat-tempat sofanya. Gitu nggih? Dan sekarang nggak boleh naik batu ke atas. Itu sudah dipageri tadi yang ini. Nah ini sudah dipageri. Nggak boleh naik ke atas. Oke, ini sofa. Minimal sudah tahu. Next Mas. Nah ini dalam perjalanan. Nah yang lari-lari kecil laki-laki itu hanya sampai sini aja Bu. Ini enggak terlalu banyak ini. Dari sini sampai ke sana aja. Dari sini ke sana. Jadi enggak terlalu panjang. Jadi paling hanya kurang dari 50 meter. Itu ya lembahnya itu. Hadis ini masih belum kuat. Tapi dijadikan rujukan doa
biasanya orang doa dengan Robik fir warham wa'fu watakarom watajawat amata'lam inakana'lam malana'lam inaka antallahul a'azul akram. Tapi hadisnya diperselisihkan. Gitu nggih. Nah, ini jalannya. Jadi kalau sa'i seperti ini yang lantai 1. Kalau lantai 1 penuh ya silahkan ke lantai 2, lantai 3. Nah ini perjalanannya prosesnya ke sana. Ini arah kiblat ya. Terus ke sana Mas. Next. Nah ini yang lantai 2. Next. Oke, next lagi yang di Marwah. Oke, langsung ke Marwah aja. Oh sebentar, Bu ini air zam-zam ya. Jadi kalau nanti istirahat, banyak minum di situ. Istirahat, bawa mungkin kurma, air zam-zam. Cukup itu nanti. Oke, next. Sampai ke Marwah Mas. Oke, ini Marwah nggih. Ini Marwah. Ada yang gambar lagi yang kelihatan lebih. Oke, next. Next lagi. Ini Marwah yang kesananya, ada lagi yang agak gede lagi. Nah ini di sini. Kalau Marwah ada sebagian yang batu-batunya masih masih ada. Jadi jenengan bisa duduk di sini. Pernah di sini Bu? Jangan-jangan belum ngerti ada Marwah yang di sini. Ini nggih. Jadi ada yang ini Marwah masih ada yang tempat datar ini. Karena biasanya orang Indonesia langsung bablas-bablas dari situ balik lagi ke sana. Sehingga tidak pernah dia ngerti bahwa di situ ada bukit, kemudian kita bisa duduk-duduk di situ. Bisa doa tadi yang 9 takbir tadi. Yang 9 takbir tadi. Gini nggih, ada yang seperti itu. Next. Nah ini Marwah. Jadi banyak yang santai di situ. Sehingga orang sa'i itu enggak cepet-cepetan. Orang sa'i itu kalau capek ya duduk doa. Sampai duduk doa. Kemudian jalan lagi. Gitu nggih. Apalagi ini ikhram. Kita dalam keadaan ikhram, sayangnya kita itu baru pertama kali ke situ, sehingga kadang-kadang kita itu rada takut-takut gitu. Padahal kalau sudah ngerti ini, ya kalau ngerti gitu saya dari awal saya santai-santai gitu. Kalau perlu saya tawaf itu melakukannya kayak melaku semut itu. Santai gitu, doanya banyak gitu. Nah kalau gerutukan itu kan doanya sedikit. Oke, next Mas. Oke, ini tadi yang di atas. Nah ini Bu. Jadi kita silahkan sampai di sini. Duduk di sini pun boleh, temennya banyak. Jadi jangan langsung bablas ke sana. Karena orang Indonesia itu enggak sampai di sini, dia muter dari sini, dia udah langsung bablas lagi ke sana. Jadi ini yang dari sofa ke sana, Marwah. Ini yang ke arah sofa ke sana. Karena beda jalur antara yang dari sofa ke Marwah sama dari Marwah ke sofa itu beda jalur. Nah belum sampai orang-orang itu pada duduk di sini tuh orang Indonesia biasanya langsung bablas ke sana. Jadi nggak ngerti kalau di situ itu ada tempat untuk wukuf. Oke, next Mas. Oke, next lagi. Oke, next lagi. Nah ini seperti tadi, pilar hijaunya seperti ini. Nggih, monggo. Ada arah kiblatnya. Jadi di situ nanti ada garis soft. Jadi kalau di sana itu softnya masih melingkar. Itu karena hanya di Masjidil Haram yang softnya melingkar. Jadi tempat sholatnya itu melingkar gitu. Nah arah kiblat mana? Ikuti arah soft itu. Pasti mengarah ke kiblat. Jadi ikuti arah kiblat. Oke, mungkin itu kita lanjutkan minggu depan itu ada saya acara keluar kota. Mungkin 2 minggu lagi gitu. 2 minggu lagi. Karena minggu depan itu keluar kota tanggal 6, tanggal 7 itu ada agenda luar kota. Yang jelas
panjenengan nanti sudah mulai awal dari gelombang 1, gelombang 2, dari rumah ke Donohudan, ke Madinah, ke Mekah, terus kemudian ke Jeddah, baru ke Indonesia lagi. Kemudian di Madinah nanti ngelihat apa, mungkin jenengan belum sempat ngelihat Masjid Nabawi kayak apa, bagian-bagiannya, Raudhah di mana, itu nanti kita pelajari lagi, diulangi lagi berikutnya. Nah kemudian urutan dari umroh tadi 5, ikhram dari miqat, talbiyah sampai ketemu dengan Ka'bah, tawaf baru kita pelajari, sa'i baru kita pelajari, kemudian tahallul terakhir. Dan kemudian ditambah nanti dengan haji. Kalau haji nanti perlu agak lama karena 7 tadi itu ya. Ada 7 kegiatan yang harus kita lakukan. Mungkin itu sementara yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.